بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الجميع الكبير. Dan dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir li Suyuti aidan juga rawa telah meriwayatkan Abu Syekh an Jubair ibn Mut'im dari Jubair ibn Mut'im. Qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jubair, wahai Jubair, atuhibbu, apakah kamu suka? Ya Jubair, wahai Jubair, atuhibbu, apakah kamu suka? Idza kharajta safaran, kalau kamu keluar dalam keadaan bepergian, ang takuna, kamu menjadi min afdali ashabika, termasuk paling lebihnya sahabat-sahabat kamu, wa aktsarihim zada, dan paling banyaknya bekalnya. Maka Jubair mengatakan, ya tentu saja saya ingin menjadi yang paling lebih dan yang paling banyak bekalnya. Iqra, bacalah hadhihi suwar al-khams, bacalah inilah surat al-khamsah yang 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Jubair untuk mendatangkan bekal yang melebihi teman-temannya dengan asbab amalan. Ini orang ini kalau amalan ini harus ada husnudzon, bahwa asbab amalan ini selesai masalah saya. Ini adabnya orang amalan. Karena amalan ini maknanya kamu minta kepada Allah. Nah, kalau orang sedang minta pada Allah, hatinya itu disertai, nanti selesai enggak ya? Nanti selesai enggak ya? Ini namanya kurang ajar. Nah, namanya kurang ajar, kurang adab, biadab. Nah, Allah. Dan kalau kamu lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat bukan membawa asbab yang zahir. Hampir seluruh yang dibawa Nabi adalah asbab batin, yaitu agama. Kamu amalkan agama ini, orang-orang Arab akan tunduk pada kalian. Kamu amalkan agama ini, Persia akan diserahkan pada kalian. Kamu amalkan agama ini, Romawi akan diserahkan pada kalian. Ingin berikan contoh kepada kita bahwa tidak ada asbab yang lebih kuat untuk mendatangkan dunia dan akhirat melebihi agama. Tidak ada asbab yang lebih kuat dan lebih nyata untuk mendatangkan keuntungan dunia akhirat melebihi agama. Akhirnya wujudlah apa yang disabdakan Nabi. Wujudlah Khulafaur Rasyidun, 30 tahun mengembangkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Diteruskan lagi selepas mereka menguasai dunia, teruskan lagi Bani Umayyah 130-an tahun, diteruskan lagi oleh Daulah Abbasiyah 550-an tahun, teruskan lagi oleh Daulah Utsmaniyah 700-an tahun. Ini semuanya asbab agama. Kemudian umat Islam bosan jadi orang-orang menang. Akhirnya mereka meninggalkan Islam. Islamnya tetap menang, tapi orang-orang Islamnya kalah karena berpisah dengan Islam.
Islam ini menang dan tidak bisa dikalahkan. Dalam mafhum satu hadis, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sepanjang masa Islam itu menang terus. Kalau umat Islam ngambil Islam sebagai kehidupannya, maka dia akan ikut menang karena barokahnya Islam. Tetapi kalau dia ini berpisah dengan Islam, maka ya dia ini berpisah dengan kehebatannya sendiri. Inilah seperti dikatakan sebagian ulama di daerah, sebagian daerah bilang wirid jadi duit. Ini orang rajin wiritan suatu saat akan banyak dapat duit. Jadi kalau wiritan yang ngantuk, duit nggak dapat, wesel terlambat. Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Wa idza jaa nasrullah sampai akhir. Wa qul huwallahu ahad dan qul ahad sampai akhir. Wa qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu falaq sampai akhir. Wa qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Waftah dan mulailah kulla suratin setiap surat bi bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wakhtatim dan akhirilah setiap surat bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini wakhtatim, tidak ada kulla surah ya. Wakhtatim dan akhirilah bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih prakteknya pertama kali baca bismillah dulu sebelum baca surat Qul ya ayyuhal kafirun ini. Tentu saja digabungkan dengan hadis lain, setiap orang mau baca Al-Quran disunahkan baca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini pertama, surat pertama. Ini ngaji ngasar mau diamalkan maka dipraktekkan. Prakteknya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir bismillah. Qala Jubair mengatakan, ini Jubair yang diijazahi oleh Nabi dengan amalan tadi. Wa kuntu dan aku dulu sebelum diberi ijazah Nabi, ghaira katsiril mal, bukanlah orang yang banyak hartanya. Fama ziltu aqra'uhun, maka aku tidak henti-hentinya membaca 5 surat tadi.
fi safari wa iqamati, waktu safarku dan waktu mukimku. Jadi Jubair bin Mut'im memahami ijazah ini bukan untuk safar saja. Fadilahnya waktu safar tampak, jadi paling banyak duitnya. Tapi ngamalkannya waktu safar dan waktu hadar, waktu makomi dan waktu intiqali. Karena orang ini safar ini 1 bulan berapa kali. Nah, kalau diamalkan waktu safar tok ya sedikit akhirnya. Hatta ma kana ahadun, sehingga tidak ada seorang pun min ashabi, dari teman-temanku, mithli, yang seperti aku dalam urusan hartanya. Ini urusan harta. Nah, ini santri ini bedanya dengan orang awam begini ini. Paham bahwa hakikatnya segala sesuatu ini diatur oleh ghaib, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang tampak ini ujung-ujungnya ghaib juga. Maka kalau orang ini perhatiannya pada yang zahir tok, gampang stres. Memahami segala sesuatu gerak sendiri-sendiri, akhirnya pusing dia. Jadi kalau orang ini paham yang ghaib, yang mengatur yaitu Allah, maka dia ada masalah apa saja pertama kali ingat Allah. Kamu buka toko, lengkap isinya, modalnya sudah ada, perasaan kamu buka, kamu tunggu mulai pagi sampai zuhur nggak ada yang datang, zuhur sampai asar nggak sampai ada yang datang, asar sampai maghrib nggak ada yang datang, sampai pagi kamu tunggu nggak ada yang datang. Kenapa? Karena orang melihat toko kamu tidak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena oleh Allah dijadikan tidak menarik. Akhirnya ujung-ujungnya toko ini laku apa tidak, ujung-ujungnya gaib, di luar kemampuan kita. Ada orang buka sawah, kemudian dia cari benihnya, cari pupuknya, tanam, dia tunggu, dia airi dengan air. Lepas itu ujung-ujungnya nanti panen apa tidak di luar kemampuan dia. Panennya seberapa di luar kemampuan dia. Maka orang iman tidak pernah usaha itu kok zahir tok tanpa disertai doa. Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak menyangka ada orang yang sudah berakal dan dia ini tahu mengenai pentingnya ayat kursi, kemudian dia nggak baca ayat kursi. Orang selepas punya iman, paham segala sesuatu ini diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan Allah berfirman lewat nabinya, kalau orang baca ayat kursi, Allah akan jaga urusan-urusannya orang yang baca. Kalau orang imannya itu memang benar, di antara tandanya selepas dia tahu fadilahnya ayat kursi, akan terus baca ayat kursi terus. Nah, barang siapa baca ayat kursi setiap selepas sholat, Allah akan jaga dia, hartanya, keluarganya, cucu-cucunya, jaga tetangga-tetangganya, dan kapan aja dia mati langsung masuk surga. Bawahnya begitu itu. Allahu Akbar. Jadi kalian ini ngaji dengan usaha, akhirnya masuk kelas, kemudian sampai selesai pelajaran. Terus kamu nanti paham apa tidak, ini di luar kemampuan kamu. Hafal apa tidak, Quran yang dihafalkan ini di luar kemampuan kita. Maka jangan sampai kita ini lupa dengan doa. Selepas kamu semuanya bisa, nanti bermanfaat apa tidak, di luar kemampuan kita. Nanti berguna apa tidak bagi kita, di luar kemampuan kita. Maka dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Orang iman ini paham, senjata saya doa itu, minta pada Allah. Karena yang ke depan dari kita ini beberapa detik ini sudah semuanya kita nggak tahu apa yang terjadi. Insya Allah semuanya niat, insya Allah. Nah, ini satu aja kamu kerjakan, weh, masya Allah, untung bener nih. Takrar.